Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di modul 4, kita akan mempelajari tentang kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan psikografi. Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Karena pada kenyataannya, konsumen-konsumen itu banyak yang membeli barang itu mengaitkan dengan kepribadian mereka sendiri atau memilih-milih barang yang cocok dengan diri mereka, seakan-akan barang tersebut punya kepribadian sendiri. Nah, mengetahui seperti ini, kita bisa mengelompokkan konsumen-konsumen tersebut ke dalam beberapa kelompok tergantung apa yang apa basis atau dasar kita mengelompokkan mereka. Di sini ada beberapa contoh pengelompokannya, yaitu yang pertama adalah seperti pengelompokan demografik atau geografik berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada juga level tingkatan hidup, yaitu seperti balita, bayi, remaja, orang tua. Ada juga pembagian berdasarkan gaya hidup atau lifestyle, itu kumpulan pilihan hobi, pilihan rekreasi, hiburan, dan kemudian ada psikografik, yaitu kepribadian dan kebiasaan berbasis emosional, dan ada juga berdasarkan kepercayaan dan sistem nilai seperti agama, pandangan politik, nasionalis, kebudayaan, dan nilai-nilai yang lain. Dan yang terakhir adalah kebiasaan dari konsumer itu sendiri. Yang akan kita pelajarin berkaitan dengan 4 hal, yaitu kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan psikografi. Pertama adalah tentang kepribadian atau personality. Nah, sebenarnya kalau misalnya mas-masan mbaknya pengen nyoba nih, pengen tahu sebenarnya kepribadian diri kita sendiri seperti apa, ada banyak web yang menawarkan tes kepribadian di internet. Salah satu yang recommended atau bisa diandalkan itu yaitu dari www.16personality.com. Nah, di sini mas dan mbaknya bisa mengambil suatu tes yang berisi kumpulan dari beberapa pertanyaan, yang pada akhirnya nanti akan direkomendasikan sebenarnya mbaknya itu masuk ke golongan mana atau masnya masuk ke golongan mana. Dari tiap-tiap golongan itu nantinya akan ada penjelasan secara detail, tiap-tiap golongan itu mempunyai sikap seperti apa, kelebihan dan kekurangan seperti apa, dan sebagainya. Nah, bisa dicoba nih di website ini. Kemudian, nah, sebenarnya kepribadian itu definisinya apa sih? Dan apa aja sih yang mempengaruhi kepribadian? Nah, konsep kepribadian itu sebenarnya udah banyak dibahas oleh para pakar. Nah, tapi yang jelas pengaruh sosial dan lingkungan itu bisa membentuk basis dari kepribadian seseorang itu seperti apa sejak kecil. Juga ada juga faktor keturunan dan pengalaman di masa kecil sebagai pembentuk awal kepribadian. Nah, ini nih, jadi pembentukan kepribadian itu bukan dalam waktu yang singkat atau spontan, tapi secara kontinu dari waktu ke waktu sejak kita kecil. Nah, kalau di buku kita bisa lihat 3 karakteristik kepribadian itu apa aja. Yang pertama adalah kita mencerminkan perbedaan dari individu nih. Nah, yang jelas karena tiap orang punya pengalaman beda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda, pastinya kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kepribadian tiap orang itu pasti berbeda-beda dong, punya kombinasi unik dari berbagai faktor. Nah, ini yang membuat manusia itu nggak ada yang sama persis, gitu. Mungkin ada punya yang beberapa yang mirip, tapi nggak akan ada secara keseluruhan sama persis. Nah, sebagai contoh, seseorang yang dapat dikategorikan memiliki keinginan yang tinggi untuk mendominasi, tapi ada juga nih, ada yang pengen ikut-ikutan doang, gitu. Nah, kepribadian memudahkan pemasar untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan kemiripan dalam faktor kepribadian tertentu. Nah, yang kedua yaitu kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Nah, kepribadian seseorang itu biasanya sih nggak mudah berubah ya, kecuali yang punya kelainan. Nah, dia biasanya bersifat konsisten kalau A ya A, B ya B, kalau dia cengeng-cengeng, kalau dia berani ya berani, dan biasanya akan berkembang terus-menerus. Kalaupun misalnya berubah, itu akan berubah dalam waktu lama. Bisa terkait dengan proses pendewasaan diri atau mendapatkan nilai-nilai lain dalam kehidupannya. Nah, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, itu seperti faktor psikologi, sosial kultural, dan lingkungan yang turut mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini kita bisa melihat adanya dogmatisme tinggi versus dogmatisme rendah. Dogmatisme apa sih? Yaitu bagaimana seseorang itu memegang kepercayaan terhadap sesuatu. Nah, itu berkaitan erat tentang kepribadian orang itu seperti apa. Dan akhirnya nanti kepribadian inilah yang akan membawa seseorang itu punya brand personality.
atau pandangan bahwa produk yang berbeda memiliki trait yang berbeda pula, tergantung bagaimana orang tersebut melihat produk tersebut, apakah sesuai dengan kepribadiannya enggak. Biasanya nih cewek-cewek nih, kalau misalnya melihat tas, wah warnanya harus cerah, warnanya harus unyu, warnanya harus lucu. Nah, atau kalau misalnya baju, wah bajunya harus rapi nih, biar pengen kelihatan keren, pengen kelihatan berwibawa seperti itu. Itu biasanya disesuaikan dengan kepribadian orang itu seperti apa. Nah, konsumen pasti akan melihat karakteristik produk nih, baru kemudian bentuk brand personality buat dia gitu. Ini adalah teori Freudian yang dikenalkan oleh Sigmund Freud. Nah, di sini teori psikoanalitik dari kepribadian menjadi landasan ilmu psikologi. Nah, berdasarkan teori ini, kepribadian manusia itu dibagi jadi 3 bagian atau sistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, bisa dilihat nih di gambar gunung es ini ya. Jadi ada ego, ada superego, dan ada ID. Nah, bisa dilihat di sini bahwa komponen ID ini berada di area uh, alam bawah sadar nih. Jadi ini yang membentuk kita dan uh, membentuk kepribadian kita secara tidak sadar. Nah, komponen yang kedua yaitu superego. Superego ini berdampingan dengan ego. Nah, di sini kalau di buku bisa dilihat pada halaman 4.6 bagaimana superego itu didefinisikan sebagai ekspresi individu atas norma moralitas ataupun code of conduct. Jadi lebih berkaitan dengan etika, moral, agama, budaya. Nah, itu berada di komponen superego. Nah, super komponen ini memastikan bahwa individu tersebut memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dalam cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi dia melihat bagaimana masyarakat memandang dia, gitu. Nah, yang komponen yang kedua yaitu ego. Nah, di sini merupakan uh, ego merupakan kontrol yang bersifat internal dalam diri manusia yang menyeimbangkan dorongan-dorongan yang bersifat impulsif dan batasan-batasan sosial kultural dalam masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat nih, kalau kalau misalnya dari fenomena gunung es, sebagian kecil dari ego dan superego ini berada di atas permukaan, berarti bisa kita lihat dengan jelas. Namun, bagian besar yang lain itu berada di uh, batas antara alam sadar dan bawah sadar. Sedangkan yang bagian dari ID ini berada di uh, alam bawah sadar. Berarti kita tidak bisa bebas mengontrol karena itu keinginan kita yang paling mendasar gitu. Nah, keterkaitan antara ID, superego dan ego bisa dilihat di komponen yang ini sebelah kiri bawah. Kalau misalnya ID itu saya ingin sekarang, tapi superego membatasi. Tapi orang baik nggak ngelakuin hal itu tuh. Nah, terus habis itu yang menjembatani apa? Yaitu dari ego kita untuk menemukan jembatan tengah antara ID dan superego. Lain yaitu, nah ada juga teori neo-Freudian. Di sini tuh beberapa pakar kepribadian memiliki pendapat yang berbeda dari pendapatnya Freud. Nah, mereka tidak mendapat bahwa kepribadian manusia terutama bersifat penuh insting dan seksualitas. Para pakar kepribadian ini berpendapat bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia adalah hubungan sosial. Nah, di sini faktor utama yang mempengaruhi kepribadian manusia bukan dari dirinya sendiri, tapi dari sosial. Ya, di sini ada 3 komponen yaitu. Pertama, compliant individuals, yaitu manusia yang memiliki keinginan untuk diinginkan, dicintai, dan dihargai. Yang kedua adalah aggressive individuals, yaitu manusia yang memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim. Yang ketiga adalah detached individuals, yaitu mereka yang memiliki keinginan kuat akan kemandirian, menggantungkan pada diri sendiri, dan kebebasan dari kewajiban. Nah, teori neo-Freudian ini banyak digunakan untuk memasar dalam merancang strategi pemasarannya. Contohnya, pemasar mengklaim bahwa produknya dapat menjadikan seseorang memperoleh suatu pengakuan khusus dari masyarakat. Strategi ini disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh Horney mengenai compliant individuals. Misalnya contoh, kalau misalnya mas-mas atau mbaknya nih pengen diakuin sebagai orang yang keren, orang yang tahu tren, tahu zaman. Ya, misalnya ngikut-ngikut beli uh, smartphone atau ngikut-ngikut beli smartwatch atau beli gadget-gadget baru masa kini. Nah, itu supaya diakui masyarakat. Nah, mereka menyerang aspek-aspek seperti itu supaya produk mereka laku gitu. Untuk teori yang ketiga ada juga teori trait. Nah, ini beda dengan teori-teori sebelumnya ya. Ini kepribadian diukur melalui
beberapa karakteristik psikologis yang bersifat spesifik, disebut juga trait. Nah, ini mereka menggunakan metode kuantitatif atau empiris dan biasanya menggunakan angka-angka. Nah, pada teori trait terkenal adanya tes selected single trait personality. Nah, ini hanya mengukur satu trait dari manusia, misalnya tingkat keinovatifan konsumen, tingkat kesesuaian konsumen, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk luar negeri, dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Nah, ini ada banyak-banyak trait yang bisa diukur, misalnya dari quiet, unsociable, reserved, lalu ada juga di choleric, touchy, restless, agresif, lalu ada juga aspek kepemimpinan, easygoing, responsif, dan sebagainya. Nah, demikian tentang teori-teori kepribadian. Nah, karakteristik konsumen atau kepribadian konsumen tersebut itu mempengaruhi bagaimana perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Nah, beberapa hal yang dipelajari yaitu yang pertama adalah keinovatifan konsumen dan karakteristik yang terkait. Nah, di sini tuh para pemasar tuh sering kali nih dapat review-review atau mempelajari orang-orang yang biasanya begitu ada barang yang dikeluarin, mereka langsung beli. Jadi ngikutin tren-tren baru, mencoba hal-hal baru. Nah, tanggapan dari para orang yang beli pertama kali ini atau disebutnya inovator, ini seringkali merupakan gambaran mengenai sukses atau enggaknya nih produk di pasaran. Nah, beberapa karakteristik yang menentukan yang pertama, satu, tingkat keinovatifan. Nah, tingkat keinovatifan konsumen ini bisa diukur menggunakan instrumen yang dibentuk oleh para peneliti. Nah, bisa dilihat di halaman 4.9. Di sini instrumennya ada banyak ya. Ada contoh-contohnya di situ. Di sini secara umum saya adalah orang terakhir dalam lingkungan pergaulan saya untuk membeli album rock terbaru. Jika saya mendengar rock album, saya akan cukup tertarik membelinya. Dibandingkan rekan-rekan saya memiliki album lebih banyak. Nah, secara umum saya adalah orang terakhir dalam lingkungan pergaulan saya yang mengetahui judul rock album. Saya akan membeli album rock baru meskipun saya belum pernah mendengarnya. Saya mengetahui nama-nama dari penyanyi rock sebelum orang lain mengetahuinya. Nah, ini kan merupakan tingkat-tingkat inovasi yang berbeda nih, mulai dari dia orang yang pertama kali membeli atau nunggu orang lain dulu yang beli. Nah, ini kan tingkat keinovasiannya beda-beda nih. Bisa dilihat di buku. Nah, yang kedua adalah dogmatisme. Dogmatisme merupakan karakteristik manusia yang mengukur kekakuan atau rigidity dan keterbukaan yang ditunjukkan konsumen terhadap informasi atau hal-hal yang baru yang kurang familiar atau tidak sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Nah, ini bagaimana mereka menyikapi hal-hal yang baru yang nggak sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, biasanya konsumen yang dogmatismenya tinggi sulit menerima hal yang nggak familiar, tapi yang dogmatismenya rendah biasanya lebih cenderung mudah menerima hal baru. Lalu yang ketiga adalah karakter sosial. Nah, karakter sosial ini merupakan karakteristik seseorang yang meliputi dua titik ekstrim, yaitu inner directness dan other directness. Nah, istilah pertama ini berarti yang inner directness, konsumen cenderung menggunakan nilai-nilai maupun keyakinan dalam dirinya untuk mengevaluasi produk. Tapi kalau other directness, biasanya dia menggunakan uh, panduan orang lain atau menggunakan faktor-faktor lain untuk menilai suatu produk. Misalnya, bener nggak ini produknya, bagus nggak, tahan lama nggak, dan sebagainya. Nah, biasanya konsumen yang memiliki karakter inner directness memiliki kemungkinan yang lebih besar daripada other directness untuk mengevaluasi suatu produk, gitu. Dan yang keempat adalah aspek dari tingkat stimulasi sosial. Nah, tingkat stimulasi ini dikaitkan dengan kemauan untuk menanggung resiko, untuk mencoba produk baru, menjadi inovatif, mencari informasi berkaitan dengan produk, dan menerima fasilitas baru, gitu. Lalu yang terakhir adalah pencarian keragaman. Nah, bila dilihat dari perilaku pencarian variasi atau keragaman, dapat diklasifikasikan jenis perilaku pencarian ini ada 3 ya di buku halaman 4.11, yaitu exploratory purchase behavior, yaitu gonta-ganti merek untuk mencoba alternatif baru. Mereka kan nyari barang baru terus tuh cari nih mana yang cocok dengan mereka. Yang kedua adalah vicarious exploration, yaitu mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru. Ini biasanya membaca review-review dulu dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah use innovativeness, yaitu menggunakan produk yang sudah diadopsi dalam cara baru yang atau unik gitu. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang dipelajari dalam tingkat keinovatifan konsumen. Yang kedua itu ada faktor kognitif. Nah,
faktor kognitif ini dianggap bisa sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam pembahasan ini ada dua karakteristik nih yang dipakai, yaitu yang pertama adalah visualizer, yang kedua adalah verbalizer. Nah, di sini kebutuhan atas cognition itu mengukur keinginan seseorang untuk berpikir. Nah, berdasar hasil penelitian, konsumen yang kebutuhan atas cognition tinggi akan lebih menyukai iklan yang mengemukakan informasi mengenai produk daripada iklan yang cuma menampilkan bahwa produk itu menarik gitu. Nah, kalau yang konsumen yang tingkat kognitifnya rendah, mereka cenderung lebih melihat kalau iklannya menarik, mereka baru akan beli gitu. Nah, terkait dengan informasi yang disampaikan, kalau misalnya visualizer berarti mereka lebih suka kalau informasinya disampaikan secara visual gitu. Jadi ditampilkan nih barangnya seperti apa. Kalau misalnya bagus, apa yang bagus ditampilkan secara visual. Tapi kalau misalnya verbalizer, nah biasanya lebih dari misalnya contoh uh, alat-alat masak. Nah, itu kan yang pakai ada kokinya tuh. Nah, kokinya itu menjelaskan alat-alat masak ini kelebihan ini, tahan panas, bisa dipakai dalam kondisi ini. Nah, itu salah satu informasi yang lebih cocok disampaikan secara verbal atau dari mulut gitu. Nah, salah satu aspek yang dipelajari ketiga yaitu materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Nah, ini materialisme itu menggambarkan sejauh mana seseorang individu menganggap kepemilikan atau possession merupakan sesuatu yang sangat penting bagi identitas dan kehidupan mereka. Nah, beberapa karakteristik dari seseorang yang punya karakteristik materialistis, nah itu mereka menghargai kepemilikan dan cenderung pamer. Mereka cenderung egois dan sombong. Mereka mencari dan mengadopsi gaya hidup yang penuh dengan berbagai kepemilikan dan punya banyak barang itu belum tentu memuaskan mereka gitu. Nah, yang terakhir adalah mm, etnosentris konsumen. Nah, etnosentrisme tinggi mereka itu cenderung punya rasa nasionalis tinggi. Mereka cenderung beli produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Cinta sama produk dalam sendirilah, cinta produk dalam negeri lah gitu. Mereka punya rasa budaya tinggi, mereka punya rasa cinta tanah air tinggi, yang akhirnya mereka cuma bisa menerima produk-produk yang dihasilkan dalam negeri itu sendiri gitu. Nah, perilaku-perilaku tersebut itu akhirnya mendorong uh, mereka untuk bisa membentuk pribadi pada suatu barang yang akhirnya mencocokkan barang tersebut cocok enggak dengan kepribadian mereka gitu. Nah, yang kedua kita masuk ke kegiatan belajar dua yaitu tentang konsep diri. Nah, di sini konsep diri itu unique for each person. Artinya apa sih? Nah, pengertian dari konsep diri itu adalah bagaimana sih sikap seseorang itu memandang dirinya sendiri. Dilihat. Nah, gimana sih persepsi mereka tentang dirinya sendiri, perasaan mereka tentang diri mereka sendiri, pandangan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu membentuk konsep diri mereka. Mereka yang menerjemahkan konsep diri mereka sendiri seperti apa. Nah, ini di sini konsep diri dibagi dalam 4 dimensi. Yang pertama adalah konsep diri aktual, adalah siapa sih diri saya sekarang ini. Nah, yang kedua adalah konsep diri ideal. Untuk kedepannya itu saya pengen jadi apa sih? Saya pengen punya apa? Saya pengen mencapai apa? Nah, itu konsep diri ideal. Jadi yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah private self, adalah bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri. Gitu. Dan yang ketiga, empat adalah social self, adalah bagaimana saya ingin dipandang oleh orang lain. Nah, bisa dilihat di halaman 4.24, yaitu tentang dimensi konsep diri konsumen, bagaimana konsep diri aktual dan konsep diri ideal itu berseberangan dengan private self dan social self. Nah, itu. Kemudian ada juga konsep yaitu independent self concept. Nah, di sini tuh lebih dicerminkan pada seseorang yang punya individualistik tinggi. Mereka tuh pokoknya apa-apa diri mereka sendirilah, mereka yang ngelakuin sendiri. Nah, ini tidak bergantung pada orang lain. Nah, ada juga interdependent self concept. Ini justru kebalikannya, yaitu mereka punya keterkaitan tinggi dengan lingkungan, cenderung peduli pada orang lain, cenderung apa pandangan orang lain mereka masukkan ke dalam diri sendiri. Nah, ini biasanya uh, didasarkan pada budaya Asia yang mempercayai adanya keterkaitan antar tiap manusia. Nah, konsep diri ini menekankan pada hal-hal seperti keluarga, budaya, hubungan sosial, dan sebagainya. Gitu. Nah, pemasar itu mencoba untuk mengembangkan citra produk sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan konsep diri yang dianut oleh konsumen. Misalnya, kalau sasarannya adalah konsep-konsep sasarannya adalah konsumen-konsumen yang punya konsep individualistik tinggi, mereka bakal mengembangkan nih, wah ini alat harus bisa digunakan oleh harus mudah digunakan oleh seorang diri, tidak harus membutuhkan bantuan orang lain untuk mempelajari, tapi sekali baca bisa nih, mereka bisa memamerkan bahwa wah saya bisa menggunakan alat ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam pemasaran ini berguna banget nih untuk memposisikan produk kita itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, ini untuk lebih lanjutnya ada juga eh, teori kepemilikan dan extended self, yaitu bagaimana seseorang ini cenderung untuk mendeskripsikan dirinya sendiri berdasarkan barang-barang yang dipunyai. Nah, salah satu contohnya seperti apa nih? Nah, misalnya eh, saya punya game banyak. Wah, sebagai karena saya punya game banyak, saya menganggap diri saya adalah seorang gamer. Saya mendefinisikan bahwa diri saya adalah seorang gamer. Atau misalnya saya punya jam tangan banyak nih. Wah, terus saya mendefinisikan diri saya bahwa saya adalah kolektor jam. Nah, seperti itu. Nah, beberapa faktor lain yang berkaitan dengan extended self itu yaitu adanya peak experience juga dengan suatu barang. Nah, misalnya maksudnya peak experience ini yaitu pengalaman yang ditandai dengan keberadaan perasaan yang lebih dari biasanya, kondisi khusus daripada biasanya. Contohnya, barang yang dibeli dengan gaji pertama, atau misalnya barang yang dia dapatkan uh, karena warisan dari nenek atau warisan dari ayah, atau berkaitan dengan kesenangan berlebihan, hadiah ulang tahun. Nah, itu peak experience seperti itu. Atau juga adanya namanya mere of ownership effect atau endowment effect. Nah, ini kecenderungan pemilik memberikan penilaian lebih terhadap suatu produk hanya karena dia punya produk tersebut gitu. Nah, konsep extended self dan mere ownership effect ini memiliki banyak implikasi bagi strategi pemasaran. Salah satunya adalah komunikasi yang menyebabkan konsumen memvisualisasikan kepemilikan atas suatu produk yang menyebabkan penilaian terhadap produk itu lebih baik. Nah, gitu. Ini juga bisa membantu biasanya kalau gaya hidup ini bisa dilihat dari seseorang dengan melihat bagaimana tren yang ada pada satu tempat. Misalnya nih dari tempat yang awalnya suatu desa, gaya hidupnya sederhana biasanya sebagai petani, uh, petani atau peternak. Nah, tiba-tiba karena pengaruh pembangunan, budayanya juga semakin berubah ke arah gaya hidup perkotaan. Misalnya anak-anak mudanya lebih gaul, lebih nongkrong di kota, akhirnya beralih ke mall karena ada pengaruh pembangunan, sehingga banyak hal yang bisa mempengaruhi perubahan gaya hidup seseorang dari lingkungan, dari diri sendiri, atau dari orang tua, keluarga, seperti itu. Berkaitan erat dengan konsep diri seseorang. Jadi apabila konsep diri seseorang pelan-pelan mulai berubah, gaya hidupnya pun akan ikut berubah. Gitu. Nah, terakhir adalah tentang psikografi. Nah, psikografi ini adalah bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap gaya hidup. Nah, ada beberapa variabel yang bisa diukur, variabel psikografis yang bisa diukur, antara lain yaitu attitude atau sikap, yaitu pernyataan yang bersifat evaluatif terhadap orang lain. Um, Kemudian ada juga value atau nilai, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang dianut mengenai apa yang diterima dan apa yang tidak. Yang ketiga adalah aktivitas dan ketertarikan. Keempat itu adalah demografi. Yang kelima adalah media pattern, yaitu media-media tertentu yang digunakan oleh seseorang. Ada juga yang keenam yaitu usage rate, yaitu ukuran tingkat konsumsi bagi suatu kategori produk tertentu. Nah, tujuan dari psikografi ini adalah untuk membantu segmentation pengelompokan konsumen berdasarkan tingkat-tingkat kesamaan tertentu. Nah, pengukurannya ini adalah secara umum dan ada juga secara spesifik. Nah, salah satu contoh perbedaan psikografik di sini apa sih? Nah, di sini contohnya ada iPhone versus BlackBerry. Nah, misalnya nih, untuk yang pertama, saya lebih memilih untuk menunggu teknologi baru yang sudah terbukti di pasaran sebelum membelinya nih. Nah, ternyata konsep ini hanya dipegang oleh lebih banyak pemegang BlackBerry daripada pemegang iPhone. Nah, sedangkan
Untuk saya ingin teknologi yang terbaru dibandingkan berapapun harganya. Ini lebih dipegang oleh pemilik iPhone daripada BlackBerry. Dan juga untuk tren yang ke bawah lebih baik dipegang untuk pemilik iPhone daripada BlackBerry. Yaitu misalnya saya ingin menjadi yang pertama untuk mencoba teknologi yang baru keluar. Saya ingin lebih tertarik dengan teknologi terbaru dibandingkan beberapa orang. Saya suka teknologi yang merefleksikan personal style saya gitu. Nah, bisa dilihat juga di halaman 4.44 yaitu tabel 4.3 gaya hidup segmen kosmetik yang dilakukan oleh uh, di sini dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini ada keterangan dari segmen-segmen yang ada pada tabel tertentu nih. Misalnya dari segmen kosmetik yaitu misalnya self-aware yaitu peduli penampilan, peduli fashion, peduli olahraga, mudah atau fashion directed, green goddess, unconcerned, conscience stricken. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang melakukan segmentasi pada bagian kosmetik. Nah, di sini untuk pembagian-pembagian ini ada beberapa analisis sistem yang dipakai. Nah, di sini kita ada 4, yaitu ada analisis false, ada sistem monitor mind based and graphic, ada prism demographic analysis, ada global scan. Dan masing-masing mereka melakukan pengelompokan yang beda-beda nih. Nah, yang pertama yaitu sistem false atau value and lifestyle. Nah, sistem ini tuh diperkenalkan oleh SRI Consulting pada tahun 78 dan mengalami revisi pada tahun 89. Nah, ini dia mengklasifikasikan manusia dewasa di AS ke dalam 8 segmen. Nah, di dalam false itu terkenal 3 self-orientation. Ya, self-orientation ini mirip dengan konsep diri. Nah, di sini dia membaginya menjadi principle oriented, yaitu individu yang pilihannya banyak dipengaruhi oleh keyakinan, bisa dilihat di halaman 4.46. Kemudian status oriented merupakan individu yang pilihannya banyak dipengaruhi oleh tindakan, persetujuan orang lain. Jadi lebih terhadap status dirinya dari pihak orang lain. Dan yang ketiga adalah action oriented, yaitu merupakan individu yang menyukai aktivitas fisik, variasi, dan hal yang mengandung resiko. Nah, berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, Vals membagi 8 segmen psikografis secara umum, yaitu yang pertama adalah actualizer. Para actualizer itu mereka yang sukses, cenderung aktif, cenderung pemimpin. Nah, mereka sangat ingin mengembangkan dirinya. Dan yang kedua adalah fulfilled and believers, principle oriented. Nah, ini konsumen yang berorientasi pada prinsip, cenderung berperilaku konsisten dengan prinsipnya. Nah, fulfilled ini adalah mereka yang dewasa, puas, menyukai keteraturan, pengetahuan dan tanggung jawab, kebanyakan berpikir tinggi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah achievers dan strivers, status oriented. Nah, di sini mereka berorientasi pada status, mereka mencari posisi yang aman dan diterima oleh masyarakat. Mereka menentukan pilihan untuk mempertahankan posisinya atau mencapai posisi yang lebih baik. Gitu. Dan yang keempat adalah experiencers and makers, action oriented. Mereka yang termasuk ini punya keinginan untuk memberikan pengaruh pada lingkungannya secara nyata. Mereka ingin berkontribusi pada lingkungannya. Gitu. Nah, experiences memiliki pemahaman yang seimbang antara ketidaksukaan atau atas keseragaman dan kekaguman terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan makers adalah orang-orang yang bersifat praktikal yang memiliki kemampuan untuk membangun lingkungannya. Di sini yang terakhir adalah struggles, yaitu orang ini hidup dalam keterbatasan yang tinggi. Mereka tidak hanya memiliki status ekonomi lemah, tapi juga kurang berpendidikan maupun kurang keahlian. Mereka juga kurang memiliki ikatan sosial yang kuat dan biasanya bersifat menarik diri dan pasif dalam pergaulan. Nah, dalam penggunaannya ada beberapa bahasan mengenai false, yaitu false merupakan pengukuran konsumen secara individual, hanya sedikit memiliki self-orientation yang mutlak. Kemudian variabel-variabel yang diukur dalam false, baik nilai-nilai maupun faktor demografis, belum tentu cocok untuk produk maupun situasi tertentu. Nah, uh, ada kelompok sistem analisis yang kedua yaitu monitor mind base yang Glovic. Nah, dia juga membagi konsumen terhadap beberapa 8 kelompok. Nah,
untuk membagi itu mereka ada beberapa nilai pokok yang dipilih dari basis pengukuran, yaitu yang pertama adalah materialisme, penghargaan terhadap kepemilikan lebih dari penghargaan terhadap pengalaman, yang kedua adalah orientasi teknologi, lalu ada juga nilai keluarga, konservatisme, yaitu mengacu pada nilai-nilai masyarakat, dan ada juga sinisme versus optimisme, yaitu mempertanyakan motif dan integritas dari institusi ataupun pemerintahan. Ada juga interaksi sosial, yaitu terlibat dalam kelompok-kelompok tertentu, dan yang terakhir adalah tingkat aktivitas, yaitu suka bermalas-malasan atau aktif. Nah, core value ini diukur kemudian dikombinasikan dengan tahapan-tahapan dalam siklus individu, yang akhirnya membagi konsumen terhadap 8 kelompok. Itu yang pertama adalah up and comers, mereka yang masih single maupun sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, mereka masih memiliki pemikiran yang positif dan jauh ke depan dan ingin memetik hasil dari kemampuan maupun keahliannya sendiri. Yang kedua adalah aspiring achievers, adalah kaum muda yang independen, yang skeptis terhadap berbagai institusi dan merasa penting untuk menjaga dirinya sendiri. Yang ketiga adalah realis. Nah, mereka berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mereka dengan kebutuhan keluarga. Yang keempat adalah tradisionalis baru. Nah, kelompok ini tuh sangat terlibat dengan komunitas dan berorientasi juga pada keluarga. Mereka menganggap kesuksesan datang dari pernikahan, kesehatan maupun anak-anak. Yang kelima adalah family center. Nah, mereka memiliki ketertarikan yang sangat sedikit terhadap hal lain di luar keluarga, seperti isu-isu sosial maupun kegiatan yang mengeksplorasi diri. Yang keenam yaitu individualis. Nah, mereka ini sangat ditentukan oleh teknologi dan kesuksesan di tempat kerja. Mereka tidak tertarik pada interaksi sosial dan lebih mendedikasikan waktunya untuk meniti karir di tempat bekerja. Yang ketujuh yaitu Renaissance Master. Mereka ini berorientasi pada keluarga dan komunitas, kebanyakan dari mereka itu religius dan menyukai aktivitas seperti baca buku, nonton TV. Dan yang terakhir adalah maintainers. Nah, mereka ini merupakan tipe-tipe orang yang tidak terlalu suka perubahan dan menjadikan masa lalu sebagai referensi dalam menjalani hidup. Nah, mereka terbatas secara resource dan memiliki kehidupan yang tradisional, tidak suka dengan teknologi dan sangat konservatif dalam mengelola dana mereka. Nah, kemudian yang ketiga, analisisnya menggunakan analisis geodemografis. Nah, analisis geodemografis ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia dari kesamaan latar belakang, perspektif, dan sebagainya secara alamiah akan saling berdekatan satu sama lain. Jadi orang yang punya latar belakang mirip itu secara alamiah untuk kedepannya mereka pasti akan punya sesuatu yang mirip. Nah, analisis jenis ini berdasarkan pada asumsi bahwa gaya hidup dan pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis. Dan mereka membaginya juga ke dalam 8 kelompok, bisa dilihat di halaman 4.56, yaitu First and Station Wagons, Pulse and Pacios, yang suburbia, Blue Chip Blues, Blue Collar Nursery, Middle America, Emerging Minorities, and Shotgun and Pickups. Nah, untuk First and Station Wagons, ini adalah mereka yang sering mendapat julukan OKB, orang kaya baru nih, yang baru dapat duit banyak. Nah, di segmen ini mereka tinggal di pemukiman yang elit dan mahal, umumnya pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan profesional. Lalu yang kedua adalah Pulse and Pacious. Saat ini mereka telah tumbuh jadi dewasa, mereka biasanya profesional dengan posisi tinggi, yang suburbia merupakan klaster terbesar dan banyak ditemukan di wilayah manapun. Lalu yang keempat adalah Blue Chip Blues. Ini mirip dengan segmen sebelumnya yaitu yang suburbia, cuma bedanya ini mereka ada pada kelas sosial yang lebih rendah. Lalu Blue Collar Nursery, anggota dalam segmen ini umumnya berada di tingkat elit lebih tinggi bagi kalangan pekerja, tapi ya mereka paling banyak beranggotakan pasangan yang sudah menikah dengan anggota keluarga 3 orang atau lebih. Kemudian yang kelima, yang keenam yaitu Middle America. Mereka berada di tengah pada skala sosial dan ekonomi Amerika Serikat. Yang ketujuh yaitu Emerging Minorities, yaitu terdiri dari orang kulit hitam, sisanya terdiri dari orang Hispanik. Nah, pada segmen ini terdapat tingkat konsentrasi anak-anak yang tinggi dan sebagian besar dari mereka tinggal dengan satu orang tua saja. Yang terakhir adalah shotgun and pickups yang didominasi oleh rumah tangga dengan anggota keluarga dalam jumlah besar. Nah, ada sistem yang terakhir yaitu global scan. Nah, kalau misalnya dari sistem-sistem sebelumnya itu hanya berfokus pada penduduk Amerika Serikat, nah sistem global ini lebih
digunakan secara global, yaitu salah satu sistem yang dikembangkan untuk mengukur pasar global dikembangkan oleh Beckers Pulver Bates Worldwide. Ini disebut dengan Global Scan. Nah, ini mereka mengkomunikasikan data mengenai gaya hidup dan pembelian. Itu dibaginya menjadi 5 kelompok, yaitu strivers, achievers, pressured, adapters, traditional. Nah, strivers ini mereka adalah kaum muda dengan median umur 31 tahun, kebanyakan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dan memperoleh barang yang diinginkan. Achievers ini merupakan beberapa langkah lebih maju daripada striver. Kebanyakan ini mereka pembentuk opini publik dan penentu dalam hal style. Lalu ada juga kalangan pressured, ada mereka yang punya banyak masalah baik dalam hal keuangan maupun dalam keluarga. Ada juga adapters, yaitu penduduk usia dewasa atau lanjut yang tidak menentang hal-hal yang bertentangan dengan usianya. Dan yang terakhir adalah tradisional. Mereka biasanya bersifat konservatif dan sangat setia pada tanah kelahirannya. Nah, ini salah satu contohnya analisis spesifik terhadap British woman, yaitu kategorinya kalau misalnya penampilan fashion mereka lebih self-aware, kalau fashion director itu penampilan fashion, kalau misalnya conscience striker di Sigani Opso, dan unconcerned ada mereka biasanya netral. Nah, ada fashion service sophisticated, dan citizen. Oke, demikian penjelasan tentang nomor 4. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di email saya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.